Sobat Movie dimanapun kalian berada. Berjumpa lagi dengan channel Ocha Film yang pastinya selalu setia untuk berbagi alur cerita. Dan tentunya Mimin akan membahas alur cerita movie yang sangat menarik. Kali ini kita akan kupas tuntas cerita movie berjudul Black Hawk Down. Kapten Mike Steele memimpin sekelompok pasukan elit yang dikirim ke Somalia dalam misi untuk menangkap dua panglima perang kejam di mana rezim mereka yang korup telah menyebabkan bencana kelaparan. Gimana? Penasaran kan? Yuk simak sampai akhir. Ini dia alur ceritanya. Cerita dibuka dengan diperlihatkannya suasana di Somalia yang begitu memprihatinkan. Seorang tokoh politik dan panglima perang memainkan peran kunci dalam konflik di Somalia adalah Mohamed Farah Aidid. Awalnya Aidid merupakan jenderal di militer Somalia di bawah rezim diktator Mohamed Siad Barre. Ketika rezim Siad runtuh pada tahun 1991, Aidid melakukan perang untuk merebut kekuasaan Somalia. Kemudian Aidid pun memimpin salah satu fraksi utama dalam perang saudara di Somalia. Selain itu, Aidid pun mendapatkan popularitas di kalangan beberapa kelompok suku di Somalia, terutama di wilayah ibu kota Mogadishu. Akibat konflik berkepanjangan yang diciptakan oleh rezim Aidid, kemiskinan terus melanda kota Mogadishu. Sempitnya lapangan pekerjaan memicu tindakan kriminal terjadi, dan hal itulah yang membuat mayoritas warga Somalia berprofesi sebagai mafia. Tepat pada tahun 1992, pasukan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa memberikan bantuan pangan kepada warga Somalia. Kondisi di sana begitu carut-marut karena tak ada peraturan yang mengawali proses pembagian bantuan. Tanpa adanya kebijakan dan aturan hukum yang ketat, membuat mafia yang berkuasa yaitu kelompok Aidid bertindak semena-mena. Para bawahan Aidid tega menembaki warga sipil secara brutal. Hal itu mereka lakukan untuk mensabotase semua bantuan pangan dari PBB agar jatuh ke kaum Aidid. Tujuan lainnya karena Aidid menentang intervensi pasukan PBB yang datang untuk memberikan bantuan kemanusiaan dan menstabilkan situasi di Somalia. Menyaksikan kengerian tak bermoral itu menjadikan para personil Amerika geram. Sayangnya mereka tak bisa ikut campur atas tindak tanduk kriminal orang-orang Aidid. Jadi mereka hanya bisa menyerapahi kekejaman itu. Setelah itu, personil Amerika diperintahkan kembali ke pangkalan militer AS yang ada di Somalia. Kemudian di pangkalan militer AS terlihat para personil sedang menikmati waktu santai mereka sebelum menjalankan operasi militer untuk menangkap Aidid. Tak terasa kumandang azan subuh terdengar menghias pagi di Somalia. Umat muslim di sana melaksanakan sholat subuh, sementara Sersan meminta Matthew Eversman untuk menggantikan posisi rekannya yang terkena penyakit epilepsi. Sehingga Matt yang menjadi pemimpin Ranger Chucky 4. Sementara seorang informan yang bekerja kepada militer AS bernama Abdi sedang mencari berita tentang tindak tanduk kelompok Aidid, dan setelah itu Maijen Garrison menjelaskan rincian operasi militer yang dikenal sebagai Operasi Gothic Serpent, di mana tujuan operasi menangkap Omar Salat, penasehat politik Aidid, dan Abdi Hasan Awale, Menteri Dalam Negeri. Kemudian Maijen Garrison membagi tugas di lapangan di mana pasukan penyerang Delta akan memasuki gedung sasaran untuk menangkap semua tersangka yang ada di dalamnya. Lalu pasukan keamanan Ranger di bawah komando Kapten Steele akan turun dengan tali pada jam 15.46. Sementara Ranger Chalk 4 akan berjaga di 4 sudut garis keliling gedung sasaran. Sementara pasukan ekstrasi dari Letnan Kolonel McKnight beserta mobil militernya akan masuk di Jalan Haw Wading dan bertahan sebentar di Hotel Olimpik sambil menunggu lampu hijau. Sesudah diberi sinyal, barulah pasukan McKnight mendekati sasaran angkut target ke tahanan truk. Jika semuanya sudah oke, pasukan Ranger ditarik dan naik ke jeep. Selesai rapat, semua personil pun melakukan persiapan sebelum menjalankan misi. Di sisi lain, Abdi masih mencari wilayah pasti untuk melakukan blokade militer karena operasi Gothic Serpent bisa dijalankan berdasarkan berita dari Abdi. Di pangkalan, tampak Maijen Garrison menjalin komunikasi dengan tim pemantau yang ada di udara. Salah seorang personil yang ikut dalam operasi Gothic Serpent menelpon keluarganya, namun sang istri tak berada di rumah.
Walau tak tersambung, Randy tetap menyampaikan perasaannya pada Stephanie. Sayangnya begitu Stephanie tiba di rumah, Randy menutup teleponnya. Di sisi lain, Somalia tepatnya di Pasar Bakara, Abdi masih mencari lokasi keberadaan kelompok Aidit. Tampak pimpinan mendesak Abdi untuk cepat memastikan posisi target mereka. Kemudian Abdi pun terus melajukan mobilnya secara perlahan-lahan. Tibalah Abdi di suatu tempat dan dia pun memarkirkan mobilnya. Setelah itu, Abdi membuka kabin mobil sebagai kode bahwa gedung target telah ditentukan. Berdasarkan informasi dari Abdi, pasukan militer AS bergerak menuju TKP. Melihat banyaknya helikopter, seorang bocil pun menelpon kelompok Aidit kalau pasukan Amerika akan menyerang, dan setelah mengetahui hal itu, seorang pria bernama Hamdan segera melakukan persiapan perlawanan. Lalu mereka membakar ban membuat asap hitam mengepul di udara sebagai kode kepada seluruh militan Aidit bahwa mereka akan berperang. Warga sipil tahu kalau lokasi tempat mereka berpijak bakal dijadikan area pertempuran. Makanya mereka secepat mungkin berusaha kabur dari sana. Tanpa kekacauan dan ketakutan menyelimuti warga sipil, tak berapa lama pasukan AS pun tiba di lokasi seperti yang direncanakan pasukan Delta pun menyerbu ke gedung sasaran. Terjadilah adegan tembak-menembak di antara kedua kubu. Di sisi lain, Pasar Bakara, Regu 1 dan 2 telah mendarat di sana. Sedangkan pasukan Delta memasuki gedung untuk menangkap buruan. Adapun tim Ranger Chalk 4 yang dipimpin oleh Matt bersiap turun. Sialnya ketika Todd hendak pergi ke bawah, Black Hawk Down mereka kena tembakan. Gara-gara itu, Todd terjatuh hingga membuatnya terluka parah. Lantas Matt meminta dokter menangani Todd. Dalam situasi perang, tim medis mencoba menaiki Todd ke atas tandu. Sementara, konvoi militer AS mendapat kabar bahwa pasukan Delta telah berhasil menangkap target. Sehingga mereka bergerak ke lokasi tujuan. Dikala konvoi militer tiba di gedung sasaran, di saat bersamaan Todd berhasil dibawa ke area tersebut. Kemudian Todd pun dimasukkan ke dalam mobil. Dalam proses memasukkan para tahanan, terjadilah ledakan. Selain itu pasukan Aidit terus memberikan serangan. Terjadilah baku tembak di antara kedua kubu. Meski keadaan medan perang diselimuti hujan peluru, proses evakuasi tahanan tetap dilakukan. Setelah itu, jeep pertama mereka pun bersiap pergi ke pangkalan militer sehingga saling serang tak bisa dielakkan. Suasana di pertempuran semakin memanas, dentuman peluru pun menghiasi langit Pasar Bakara. Kepulan asap dan ledakan pun turut meramaikan situasi. Dari peristiwa ini, personil Amerika bernama Pila meninggal dan meninggalnya Pila diumumkan oleh pasukan McKnight, lalu posisi Pila diganti oleh prajurit lain. Di sisi lain, Langit Bakara, salah satu Black Hawk Down Super 61 ditembak oleh pasukan Aidit. Hal itu menyebabkan kerusakan parah di heli dan tak berapa lama Super 61 mendarat ke bumi. Kemudian pimpinan memerintahkan pasukan darat harus dikerahkan untuk memeriksa kondisi penumpang Super 61. Karena ditakutkan militan Aidit akan berdatangan ke lokasi jatuhnya Super 61. Lantas, Sersan pun menyuruh Ranger Chalk 4 yang ada dipimpin oleh Matt pergi ke titik jatuhnya Super 61. Atas perintah, Matt, Twombly, dan Nelson tetap di titik mereka sembari menunggu mobil tentara datang. Lalu Matt meminta Galentin dan juga Smith ikut dengannya pergi ke arah timur. Di sisi lain Pasar Bakara, tampak rombongan Aidit melintasi sebelah barat pasukan Amerika. Tak berapa lama, pasukan Aidit pun menembaki pasukan Amerika. Bahkan pasukan Aidit melancarkan serangan granat yang memicu ledakan besar. Lantas, personil AS pun turut melakukan serangan balasan menggunakan granat juga. Pasukan Amerika di udara turut bersumbangsi dan pertempuran antara kedua kubu pun menjadi semakin intens. Sementara, tim lainnya masih mengevakuasi tahanan ke dalam truk, sedangkan Hood dan kawan-kawan melakukan perjalanan menuju jatuhnya Super 61. Di perjalanan, tim Hood diserang oleh militan Aidit yang bersembunyi di pemukiman. Terjadilah baku tembak antara kedua kelompok, lalu Sanderson memberitahu rekannya untuk menjauhi dinding.
Sayangnya rekannya tak mendengar jelas pesan dari Sanderson dan tak berapa lama militan Aidid pun melancarkan serangan granat yang menghancurkan dinding. Untungnya rekan Sanderson tak terluka sama sekali, sementara konvoi C2 telah selesai memuat tahanan. Sehingga tim mereka segera melakukan perjalanan, sementara di sisi lain tak jauh dari lokasi gedung sasaran Nelson memberitahu Twombly bahwa mobil tentara sudah bergerak tapi arah mobil tak melaju ke lokasi mereka berada. Dari situlah Nelson sadar konvoi C2 telah melupakan mereka. Adapun Maijen Garrison sedang mengamati medan peperangan dari layar, terlihat Super 61 menjadi incaran militer Aidid. Berbondong-bondong, militan bergegas menuju Super 61. Hal itu pun membuat pimpinan cemas meminta Ranger Chalk 4 bergerak dengan cepat. Tampak seorang personel sedang melakukan perlawanan kepada militan Aidid yang mendekat, sementara tim Yurek masih berjuang menuju ke lokasi jatuhnya pesawat. Namun, situasi yang mendera menghambat langkah mereka. Sialnya militan Aidid dalam jumlah banyak hendak menuju lokasi keberadaan tim Yurek. Salah satu personil Amerika bersembunyi di rumah penduduk. Di dalamnya terlihat seorang ibu bernama Lilia mendekap anak-anaknya untuk menenangkan mereka dari dentuman peluru. Rumah Lilia tak henti-hentinya dihujani tembakan oleh militan Aidid. Setelah itu, personil Amerika pun keluar dari rumah Lilia dan langsung disuguhkan dengan tembakan seorang bocil. Niatnya mau menembak orang Amerika tapi malah menyerang ayahnya sendiri. Alhasil, si bocil auto sedih melihat ayahnya dalam kondisi terluka parah. Tak tega menembak bocah, personil Amerika pun memilih pergi. Sementara konvoi pertama tiba di pangkalan, lantas mereka dan para personil yang ada di sana pun membantu mengevakuasi rekan mereka yang terluka maupun yang sudah tewas. Sedangkan di lokasi jatuhnya 61, tim yang tiba pun segera menyelamatkan prajurit yang terluka, lalu mereka membawanya pergi menggunakan Black Hawk Down. Di area Pasar Bakara, peperangan masih berlanjut. Auman tembakan masih menggema di langit Pasar Bakara. Di lokasi jatuhnya Black Hawk Down, pertempuran masih berlangsung. Tim 64 melaporkan bahwa pilot Super 61 tewas dan 2 orang lainnya terluka. Mereka pun meminta dikirimkan bala bantuan ke lokasi. Sayangnya terlalu beresiko bila menuruni heli di area itu. Jadi, tim 64 bersama tim Med diperintahkan mengamankan wilayah tersebut terlebih dahulu. Sementara konvoi C2 masih dalam perjalanan. Kelompok mereka tak luput dari hujanan tembakan pasukan Aidid. Suasana pertarungan pun semakin mencekam. Ledakan, kepulan asap, dan tembakan tak lepas dari hidup mereka. Akibatnya, salah satu personil mengalami insiden mengerikan pada tubuhnya. Lalu pihak medis yang ada di lapangan pun dikerahkan untuk mengamankan si personel. Sementara pihak Nelson yakin mereka tak bakal dijemput, sehingga Nelson dan kawan-kawan meninggalkan pos jaga. Dikala militan menyerang Twombly melakukan tembakan balasan, di sisi lain Black Hawk Down 68 terkena tembakan ketika mereka menurunkan personil ke daratan. Sialnya militan Aidid dengan RPG bersiap melakukan tembakan ke arah Super 68. Vibration in the pedals, but we're good. Lantas tim Super 68 pun berupaya melindungi heli dengan menghujani tembakan. Sesudah para personil selesai diturunkan, Super 68 pun meninggalkan arena pertempuran. Sementara Super 64 terkena serangan yang akhirnya membuat heli tersebut jatuh dalam kondisi tragis. Kemudian militan Aidid pun melemparkan tembakan, lalu Michael Doran berupaya menyelamatkan dirinya. Lama bala bantuan pun tiba, segera mengeluarkan Michael dari heli. Setelah itu rekan Michael pun pergi mengamankan area jatuhnya Super 64. Sialnya militan Aidid berbondong-bondong ke area jatuhnya 64 membuat personil Amerika kewalahan. Satu persatu dari mereka bermatian, lalu Michael yang masih hidup pun dikeroyok kelompok Aidid, namun mereka dihentikan oleh atasannya sebab Aidid ingin Michael Duran ditawan hidup-hidup. Sementara tim Yurek berkomunikasi dengan tim Med, lalu Yurek berkata mereka akan pergi ke lokasi Med berada, jadi tak boleh melakukan tembakan. Sialnya, Twombly diserang dan Smith melindungi turut terkena imbas. Alhasil, Smith pun mengalami luka sangat parah.
Sementara pihak Aidit berkata pada Michael Duran kalau pemimpin mereka ditangkap bukan berarti anggotanya akan meletakkan senjata. Karena aturan main di dunia mereka, pembunuhan sudah menjadi makanan sehari-hari. Karena cara mereka bernegosiasi bukan melalui kata-kata melainkan senjata. Sedangkan di pihak Matt, mereka melakukan penanganan pada Smith. Saking sakitnya, Smith sampai pingsan. Tak lama militan Aidit pun menghujani serangan sehingga baku tembak pun terjadi lagi. Banyaknya pihak musuh membuat personil Amerika kewalahan dan mereka berharap bala bantuan dari udara tiba. Selang beberapa waktu, tim penyerang di udara sudah berada di area pertempuran. Namun mereka kesulitan menemukan mana pihak lawan dan mana kawan. Lantas Matt pun berupaya memberikan kode, sayangnya penanda tak bereaksi, terpaksa Matt pergi ke kubu musuh dan dalam situasi berbahaya Matt berhasil memberikan sinyal. Berkat itu, tim penyerang memporak-porandakan militan Aidit. Setelah itu, konvoi C2 tiba dan mereka pun membawa orang-orang yang terluka. Mereka yang tak bisa ditampung mobil terpaksa berjalan kaki. Sebelum pergi, salah satu dari mereka meledakkan Super 64. Setelah itu untuk melindungi diri dari serangan, Matt dan kawan-kawan pun memakai mobil sebagai perisai mereka. Di tengah perjalanan, geng Matt berusaha melepaskan diri dari tembakan militan Aidit. Hingga pada akhirnya, mereka sampai ke kamp pasukan Pakistan. Di sana mereka melihat warga sipil menari dengan bahagia. Kemudian tim Matt disambut oleh pasukan Pakistan, sementara Sersan menanyakan kondisi Smith. Lantas Smith berkata dalam beberapa hari lagi dia akan pulih. Dalam kondisi sekaratnya, Smith berkata bila ada perang dia siap bertempur lagi dan Sersan mengapresiasi hal itu. Sekembalinya Matt ke pangkalan, dia menyapa Smith yang sudah tak bernyawa. Matt berjanji akan menyampaikan perasaan sayang Smith pada keluarganya. Setelah peristiwa itu, Sersan Delta, Gary Gordon, dan juga Randy Stewart adalah prajurit pertama yang menerima medali kehormatan Anumerta semenjak perang Vietnam dicetuskan. Sesudah 11 hari dikurung, Michael Duran dibebaskan dari tahanan militan Aidit. Tepat 2 minggu sehabis operasi militer dijalankan, Presiden Clinton pun menarik pasukan Delta dan Ranger dari Somalia. Sementara Major Garrison menerima tanggung jawab penuh untuk penyerangan dan pada tanggal 2 Agustus 1996, Panglima Perang Aidit terbunuh di Mogadishu. Di hari berikutnya, Major Garrison pun memutuskan untuk pensiun. Terima kasih untuk yang sudah nonton videonya. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!